Alhamdulillah, saya di sini sebagai pengganti dari guru kita yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Ibnu Rahman Al-Bughuri SHI yang sudah hampir sebulan ini beliau masih sakit Pak, masih sakit dan keluarga dan suaranya pun tidak keluar, agak serak. Kondisi yang lainnya Alhamdulillah sudah membaik, cuma keluar suaranya saja yang tidak bisa keluar. Itu risiko dai Pak, risiko penceramah, ya, risiko para ustadz. Jadi alhamdulillah, kemarin kami sampaikan kepada Al-Mukarram Bapak Ketua DKM Bapak Haji Muammar mengenai topik atau tema yang akan kami sampaikan. Saya kasih 4 pilihan. Yang pertama adalah mengenal lebih dekat keluarga Rasulullah Muhammad SAW temanya. Padahal Pak, saya ingin sampaikan Pak, siapa saja anaknya Abdul Muthalib, siapa saja anaknya Abu Lahab, siapa saja anaknya Abu Thalib, siapa saja keluarganya Rasulullah. Itu tema yang pertama. Kemudian tema yang kedua yang saya ajukan adalah Habib dan silsilah keturunannya. Ini kita melihat fenomena yang sekarang tentang Habib keriting atau Habib keribu tuh. Nah, makanya saya ingin jelaskan sebenarnya Habib dan keturunannya, silsilahnya. Itu silsilahnya dari mana? Itu tema yang kedua. Dan semua kemudian tema yang ketiga adalah kemarin saya sampaikan adalah kisah heroik perang Badar. Bapak belum tahu siapa sebelah kanan pasukan komandonya, sebelah kiri komandonya siapa, pertahanan belakang siapa, yang jaga tenda Rasulullah siapa. Itu kisah heroik perang Badar. Jadi nama-namanya ada para sahabatnya Pak. Yang maju duluan ketika menghadapi musuh itu siapa? Jagoan yang disuruh hadapi Rasul, 3 orang itu yang menghadapi jagoannya kafir Quraisy itu siapa? Ada nama-namanya. Itu kisah heroik perang Badar. Kemudian yang keempat yang dipilih oleh Ketua DKM kita yaitu tipu daya setan. Ada lagi sebenarnya yang kelima Bu, tema saya, jangan sampai layanganmu putus. Nah, itu temanya itu buat dewasa. Baik, alhamdulillah kita akan membahas tema yang keempat yaitu tipu daya setan. Jadi setan ini hadir rahimakumullah tidak akan pernah berhenti di dalam menyesatkan umat manusia. Setan tidak pernah mengenal kata lelah, letih, lesuh Pak, ya, di dalam menyesatkan dan juga menjerumuskan umat manusia. Dari berbagai arah nih Pak, mereka mencoba menjerumuskan dan menyesatkan umat manusia. Tidak bisa dijerumuskannya umat manusia dari depan, dicoba dijerumuskannya oleh setan dari belakang. Tidak bisa juga disesatkan dari arah atas, setan mencoba menyesatkan umat manusia dari arah bawah. Mentopak dari sebelah kiri, mereka mencoba menyesatkan umat manusia, dicobanya disesatkannya umat manusia dari sebelah kanan. Jadi sampai kapanpun musuh nyata umat manusia ini tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah berhenti mencoba menyesatkan dan menjerumuskan umat manusia sampai ada di antara kita yang menjadi pengikut setia dia. Pengikut setianya setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Shad ayat 79 sampai dengan 83. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi wanzurni ila yaumi yub'atsun." Setan minta, iblis minta sama Allah. Iblis yang minta sama Allah. Kata iblis, ya Allah, tolong kasih saya umur yang panjang. Ini iblis yang minta. Tolong saya Allah ditangguhkan sampai nanti hari kebangkitan. Minta umurnya dipanjangkan oleh Allah. Maka umurnya iblis Pak, nggak ada yang 1000 tahun. Paling kecil 5000 tahun umurnya. Al-Quran turun, iblis tahu. Betul Pak? Taurat turun, iblis tahu. Makanya iblis minta sama Allah, Allah, tolong panjangkan umur saya sampai nanti hari kebangkitan. Apa jawaban Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaka minal munzarin." Kata Allah, sesungguhnya kalian termasuk yang dikasih umur panjang, kata Allah. Sampai kapan? Ila yaumil ma'lum, sampai hari yang ditentukan oleh Allah, yaitu pada hari kebangkitan. Itu kata Allah, Bang. Kemudian iblis bicara lagi sama Allah.
Saking senangnya Pak dikasih umur panjang sama Allah Subhanahu wa taala, kata iblis, "Qala izzatika la'ughwiyannahum ajmain." Ya Allah, demi kekuasaanmu, aku akan menyesatkan seluruh umat manusia. Coba. Udah dikasih umur panjang, minta apa? Menyesatkan umat manusia. Demi kekuasaanmu ya Allah, terima kasih ya Allah. Tapi ingat ya Allah, aku ingin menyesatkan seluruh umat manusia. Illa, kata Allah Subhanahu, kata iblis, illa ibadatal mukhlasin, kecuali orang yang beribadah kepadamu dengan ikhlas. Kuncinya ikhlas. Jadi ada seorang salafus saleh namanya Hasan bin Saleh. Dia pernah mengatakan sesungguhnya setan bisa membuka 99 pintu kebaikan. Dibuka 99 pintu kebaikan pada umat manusia, kepada hambanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ujung-ujungnya setan menginginkan agar umat manusia itu terjerumus ke dalam dosa yang lebih besar lagi daripada dosa sebelumnya. Nanti kita jelaskan. Jadi Allah, terkadang setan ini membuat kita rajin ke ibadah. Wah, ibadahnya luar biasa. Ya. Tapi ujung-ujungnya Pak, setan ini menginginkan agar kita di dalam ibadah kita itu bukan dapat pahala, tapi dapat dosa. Itu yang diinginkan oleh setan. Ketika dia sudah tidak bisa menyesatkan umat manusia dengan kemaksiatan, disesatkannya umat manusia dengan kebaikan. Ketika dia tidak bisa menjerumuskan umat manusia dengan berbagai macam maksiat, kedurhakaan, keburukan, disesatkannya dengan menjadi ahli ibadah. Dahsyat ini Pak. Mohon maaf, mungkin ini jamaah Masjid Al-Barkah Pak. Sudah imun kuat. Kalau seandainya disuruh main judi, saya yakin nggak ada di antara ini yang mau main judi. Betul Pak? Kalau disuruh mabuk Pak, saya yakin nih seluruh jamaah yang ada di sini nggak bakal mau mabuk. Kalau disuruh zina, saya juga yakin nggak ada nih Masjid Al-Barkah jamaahnya suruh zina nggak bakal mau. Tapi alhamdulillah setan nggak habis akal, nggak mau mabuk, nggak mau judi, nggak mau zina. Kata setan, ada lagi yang lain. Apa? Dimasukkan ke dalam masjid sama setan. Dimasukkan ke masjid Pak oleh setan. Laknatullah alaih. Ketika sudah dimasukkan ke dalam masjid, apa yang dia lakukan? Merasa ibadahnya paling hebat. Betul Pak? Merasa paling hebat, merasa paling pintar, merasa paling alim, merasa paling mulia, merasa paling benar. Bahkan dia menganggap surga milik dia sendiri. Yang lainnya masuk neraka. Itu tipu daya setan. Tidak semua Pak, orang yang sujud di belakang imam itu dapat pahala. Tidak semua orang salat jamaah itu jamaahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang salatnya di belakang Rasul pun belum tentu salatnya diterima. Loh kok bisa? Ada. Siapa? Contohnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa itu? Gembongnya munafik Pak. Salatnya di belakang Rasul. Sujudnya sama Rasul Pak. Tapi tempatnya bukan di surga, di mana? Di keraknya neraka jahanam. Abdullah bin Ubay salat sama Rasul. Itu jadinya hadirin rahimakumullah. Terkadang juga hadirin rahimakumullah, dimasukkan kita ke dalam masjid, kemudian ditanamkan oleh setan sifat sombong di dalam diri kita. Wah, ini yang paling bahaya. Ya, ditanamkan sifat sombong di dalam diri kita hadirin rahimakumullah. Kalau seandainya ada orang yang memiliki sifat sombong dan pakaian sombong ini sudah tertanam di dalam diri kita, Pak, maka akan menutup seluruh pintu kebaikan. Karena orang sombong susah untuk dinasihati. Dalam bahasa agamanya disebut dengan qaswatul qulub. Apa itu? Hati yang mengeras. Susah tuh orang sombong. Kalau udah pakai sifat sombong di dalam dirinya, Pak, apapun kebaikan susah untuk masuk. Contohnya nih Pak, gelas. Kalau kita buka Pak, ini gelas. Ini isinya kebetulan teh manis. Ya, Bapak mau masukkan air putih bisa. Mau masukin teh manis seperti ini bisa. Bapak mau masukin kopi juga gelas bisa. Tapi Pak kalau sudah tertutup, bisa nggak Bapak masukin air?
Orang yang sombong seperti itu, Pak. Hatinya sudah tertutup. Dia dinasihati sama temannya, nggak mempan. Dinasihati sama saudaranya, nggak mempan. Bahkan, Pak, mohon maaf, orang tua gurunya pun nasihatin dia, nggak mempan, Pak. Mental semuanya. Jadi siapa dari ustadz yang harus nasihatin orang yang sombong, yang hatinya keras? Ada. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara Allah menasihatinya, Pak? Dikasih ujian yang berat biasanya. Orang kalau sudah dikasih ujian yang berat, langsung luluh, Pak. Habis itu sifat sombongnya, hadirin rahimakumullah. Bagaimana hadirin rahimakumullah? Kata Rasulullah Muhammad SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang memiliki sifat sombong di dalam dirinya, di dalam hatinya, walaupun sebesar biji darah, Pak, biji atom, biji sawi, kecil, hampir tidak kelihatan, Pak, kecil sekali kata Rasulullah, maka haram baginya masuk ke dalam surga. Agak besar, Pak, sifat sombongnya kecil kata Rasulullah dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang memiliki sifat sombong di dalam dirinya, di dalam hatinya, walaupun sebesar biji atom, biji zarah, maka haram baginya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada pemimpin yang sombong, haram masuk dia ke dalam surga. Kalau ada pejabat yang sombong, haram masuk ke dalam surga. Kalau ada ustadz, kiai, ulama yang sombong, haram masuk ke dalam surga. Bahkan, mohon maaf, rahimakumullah, ada orang, seorang murid, Pak, yang belajar agama, belajarnya bukan untuk mendalami ilmu agama, akan tetapi rahimakumullah, belajarnya untuk menampakkan kesombongan. Loh, kok bisa? Iya, Pak, belajar agama baru 2-3 bulan untuk mendebat orang lain, untuk berselisih dengan orang lain. Orang yang masuk ke masjid dibilang sesat, orang yang masuk ke masjid dibilang salah, maka kata Rasulullah, orang seperti itu haram baginya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, Pak, tipis, Pak, ya bedanya, Pak. Betul nggak? Selama ini kan kita sholat jamaah. Sudah berapa tahun Bapak sholat jamaah? Kira-kira ada nggak di dalam diri kita merasa, wah, gue nih, mohon maaf kalau orang Betawi bilang kan, gue nih, pergi sholat jamaah terus 5 waktu, yang lain tuh kayak tetangga gue, masa subuh-subuh dia cuci mobil, tuh, Pak. Kalau kita lewat, Pak, ada tetangga kita bilang dalam hati kita nih, Pak, ya, dia subuh-subuh cuci mobil, nih kayak gue dong pergi ke Masjid Al-Barkah, habis tuh, Pak, sholat jamaahnya. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, kalau ada pejabat pun seperti itu, hadirin rahimakumullah. Bahkan, mohon maaf, terkadang pejabat ini kalau memiliki sifat sombong, hadirin rahimakumullah, perkataannya dipelesetkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang baru-baru ini kita dengar, Pak. Suara azan seperti suara binatang. Betul. Jadi hadirin rahimakumullah, suara azan itu kan suara yang mulia, Pak. Itu kalimat-kalimat thayyibah dari mulai Allahu Akbar. Itu kalimat-kalimat untuk mentauhidkan Allah dan Rasulnya, itu suara azan. Sampai suara azan itu kalimatnya adalah untuk mengajak kita sholat dan mengajak kita meraih kebahagiaan atau keberuntungan. Itu suara azan, kalimat-kalimat lafaz azan, hadirin rahimakumullah. Sungguh naif, sungguh keji rasanya kalau seandainya suara yang mulia, kalimat-kalimat thayyibah itu disamakan dengan suara-suara binatang, hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, itu disyariatkannya azan, Pak. Pertama kali disyariatkannya azan adalah tahun pertama Hijriah. Ketika Rasul dan para sahabatnya hijrah, Pak, dari kota suci Mekah ke kota suci Madinah. Kemudian Nabi bermusyawarah dengan para sahabatnya. Kata Rasul, wahai sahabat-sahabatku, apa yang harus kita lakukan nih ketika datangnya waktu sholat? Agar orang muslim ini tahu kalau masuk waktu sholat sudah masuk, sehingga mereka siap-siap untuk melaksanakan sholat jamaah, ini kata Rasul. Kemudian pada antara sahabat ada yang mengusulkan begini, ya Rasulullah, kalau gitu kita kasih bendera aja, kita kibarin bendera di atas bukit yang paling tinggi. Kalau sudah masuk waktu sholat, biar orang-orang nanti lihat kalau ada kibaran bendera, berarti sudah masuk waktu sholat. Ditentang sama sahabat yang lain, jangan ya Rasul. Kenapa? Nanti orang yang tidur, orang yang lalai nggak lihat tuh ada bendera yang berkibar. Akhirnya sahabat mengusulkan yang lain, Pak. Sahabat yang lain mengusulkan, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya pas masuk waktu sholat, kita tiup trompet aja, kata sahabat. Kemudian juga ada sahabat yang lain yang mengusulkan, ya Rasulullah,
bagaimana kalau seandainya sudah tiba waktu masuk sholat, kita bakar api di atas bukit yang paling tinggi seperti orang Yahudi. Kemudian ada lagi sahabat yang mengusulkan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita bunyiin lonceng aja ke orang-orang Nasrani, biar orang tahu kalau sudah masuknya waktu sholat pertanda, kita harus melaksanakan sholat jamaah. Akhirnya hadir rahimakumullah, semua usulan dari para sahabat ditolak oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul tanding sebentar, Pak, di cancel musyawarahnya. Kata Rasul, kita selesaikan dulu musyawarah ini. Artinya kita tunda dulu musyawarahnya, kita tunggu sampai besok. Rasul berharap ada wahyu atau ilham yang turun kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika musyawarah selesai, Pak, seorang sahabat namanya Abdullah bin Zaid mimpi malamnya. Nah, habis musyawarah selesai nih, Pak. Kata Abdullah bin Zaid, di dalam mimpinya dia ketemu sama seseorang pakai jubah hijau, lagi bawa lonceng orang tersebut, hadir rahimakumullah. Ketika melihat ada orang bawa lonceng di dalam mimpinya, Abdullah bin Zaid mengatakan seperti ini, wahai Tuhan, engkau sedang membawa lonceng, bolehkah lonceng itu aku beli? Kata Abdullah bin Zaid di dalam mimpinya. Kata orang yang bawa lonceng ini, Pak, untuk apa kamu beli lonceng saya? Kemudian kata Abdullah bin Zaid, ini Rasulullah dan orang muslim sedang bermusyawarah untuk menentukan waktu salat. Aku ingin bawa lonceng kamu, aku ingin dihadapkan kepada Rasulullah, dan aku ingin kasih tahu Rasulullah, ya Rasulullah pakai lonceng ini saja nanti. Ini di dalam mimpi, Pak. Pengen dibeli loncengnya. Tapi kata orang itu, Pak, yang di dalam mimpinya, kata orang tua tersebut yang di dalam mimpinya, Abdullah bin Zaid mengatakan seperti ini. Maukah kamu aku tunjukkan suara atau lantunan yang lebih indah daripada lonceng ini? Ini di dalam mimpinya, Pak. Kemudian kata Abdullah bin Zaid, mau. Apa itu suara yang lebih indah daripada lonceng ini? Lantas disebutkanlah kalimat-kalimat thayyibah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah sampai dengan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya setelah mimpi, Pak, paginya Abdullah bin Zaid datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku mimpi semalam. Ya. Aku mimpi semalam ada orang yang beritahu bagaimana caranya agar orang muslim, umat muslim di Madinah ini mengetahui tanda waktunya salat, masuknya salat. Apa itu kata Rasulullah? Dia mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah ya Rasulullah. Lantas diucapkan oleh Abdullah bin Zaid sebagaimana di dalam mimpinya, Pak, yang diajarkan oleh orang tersebut. Apa kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Setelah Abdullah bin Zaid mengatakan seperti itu, kata baginda Rasul, mimpi kamu adalah mimpi yang benar. Tolong ajarkan kepada sahabat kita Bilal bin Rabah. Ya, orangnya masih hidup tapi sendalnya sudah ada di surga. Orangnya masih hidup, Pak, sendalnya udah ada di surga. Kira-kira kalau sendalnya udah ada di surga, orangnya masuk surga nggak? Masuk. Bukan Bilal, Pak, Khadijah, istrinya Nabi, Pak, ketika Nabi di Gua Hira. Kan yang nganterin makannya itu Khadijah, istrinya Nabi. Ketika Khadijah mau datang, Pak, ke Gua Hira, dan Nabi sedang berkhulwah selama 40 hari, datanglah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sebentar lagi istrimu Khadijah datang, kata malaikat Jibril. Nanti kalau Khadijah datang, tolong ada yang titip salam buat Khadijah, kata malaikat Jibril. Nabi Muhammad tanya, Pak, ya Jibril, siapa yang titip salam buat istriku Khadijah? Apa kata malaikat Jibril? Yang titip salam buat istrimu Khadijah adalah Allah Azza wa Jalla. Pak, beres, Pak, kalau Allah yang titip salam. Nanti kalau Khadijah datang, aku juga titip salam ya Muhammad untuk istrimu. Dan tolong sampaikan, ini kata malaikat Jibril, tolong sampaikan kepada istrimu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan rumah untuk Khadijah yang terbuat dari intan dan permata. Khadijahnya masih hidup, Pak, lagi nganterin makanan, tapi rumahnya sudah dibangunkan oleh Allah di dalam surga. Coba. Istrinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita beli rumah, Pak, sama developer, DP sudah masuk tapi rumah masih mau dibangun, masih inden, betul.
Ini Khadijah, Pak. Orangnya masih hidup, tapi rumahnya sudah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah tentang Khadijah dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna razaqtu hubbaha." Sesungguhnya aku memiliki rasa cinta kepada Khadijah. Aku telah dikaruniai rasa cinta kepada Khadijah. Itu Bu, kata Rasul Bu. Romantis Rasul. Ini bahasa hadisnya, Pak. Aku telah dikaruniai rasa cinta kepada Khadijah, itu bahasa hadisnya. Kalau bahasa anak-anak muda zaman sekarang, hadirin rahimakumullah, apa kata Rasul? Khadijah is my love. Ngerti gak bahasa apa itu anak muda tuh? Khadijah adalah cinta mati saya itu, Bu. Kira-kira Bapak sering gak, Bu, bilang cinta sama Ibu? Hah? Kalau saya tidak. Kalau saya Bu, terus terang aja. Ini saya nggak bohong, istri saya juga sering tanya sama saya. Papa sayang nggak sih sama mama? Coba. Papa sering nggak Pak ditanya sama istri kayak gitu? Papa cinta nggak sih sama mama? Saya nggak pernah jawab Pak, karena saya orang Betawi, saya aslinya Betawi. Ya, saya bilang sama istri saya Bu, dalam bahasa pantun saya bilang begini, ada kutu dimakan belut, beli duku di taman mini. Sayang itu bukan di mulut, tapi sayang itu tuh di sini. Ikan. Biar nggak ngantuk Pak. Kalau saya ceramah di mana-mana sebenarnya pakai pantun. Ya. Jadi hadirin rahimakumullah, itulah rasa cinta dan rasa sayang. Makanya Bu, tolong ya, nanti kalau cari mantu, istilah bahasa pantun bilang, buah kelapa di atas nampan, bunga dahlia tumbuh di taman. Buat apa berwajah tampan kalau hatinya tidak beriman? Nah, makan indomie pakai sekuteng, buah mangga digigit lalat. Cari suami jangan sekedar ganteng, tapi juga yang rajin sholat. Nah, ada Pak, itu 3 aja, jangan banyak-banyak. Jadi hadirin rahimakumullah, ya, kita lanjutkan. Itu azan disyariatkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas tolong diajarkan kepada Bilal. Kata Rasulullah kepada Abdullah bin Zaid, ketika Bilal Pak diajarkan oleh Abdullah bin Zaid yang tadi bermimpi, ketika diajarkan oleh Abdullah bin Zaid tentang kalimat-kalimat thayyibah, maka ketika Bilal mengucapkan kalimat tersebut, Umar bin Khattab datang. Kata Umar bin Khattab begini, "Ya Rasulullah, aku juga semalam mimpi yang sama dengan Abdullah bin Zaid." Coba. Itu pertama kali disyariatkannya azan. Jadi Bilal, muadzin pertama, ya muadzinnya di kota Madinah, muadzinnya Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa kok dari sekian banyak sahabat yang dipilih Bilal? Yang pertama, Bilal rahimahullah suaranya lantang dan suaranya paling merdu di antara para sahabat. Yang kedua, Bilal menghayati kalimat-kalimat azan. Diayati Pak kalimat azan oleh Bilal. Yang ketiga, rahimahullah, Bilal orang disiplin. Karena kan azan membutuhkan tepat waktu, betul Pak? Harus dipilih orang disiplin. Dan yang keempat, Bilal orang yang paling pemberani. Semasa Rasulullah Muhammad SAW hidup, rahimahullah, Bilal yang jadi muazzin. Tapi ketika Rasul sudah wafat, Bilal nggak mau jadi muazzin. Kenapa kok Bilal nggak mau jadi muazzin, Pak? Ketika Bilal mengumandangkan azan, ketika Rasul sudah wafat nih Pak, dan Bilal sudah mengumandangkan azan, sampai kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kata Bilal. Berhenti Pak Bilal, nangis, keluar air matanya Pak, nggak sanggup lagi untuk melanjutkan azannya. Tuh Bilal. Maka semenjak itu rahimahumullah, Bilal berhenti jadi muazzin karena tidak kuat Pak, bukannya tidak mau, tapi tidak kuat ketika mengeluarkan lafaz, ketika mengucapkan lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Itu pertama kali disyariatkan azan. Orang sampai menangis, Bilal pun sampai menangis. Hadir rahimakumullah. Mohon maaf, hadir rahimakumullah. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza nudiya lis-shalah, akbara syaitan wa a'uduratan hatta lam yasma' ta'tazin." Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila disebutkan suara azan, ini kata Nabi Muhammad, Pak. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Apabila azan dikumandangkan, maka setan akan lari terberit-berit. Ini bahasa hadisnya, Pak, bukan bahasa saya. Walahu duratun. Bapak tahu apa artinya duratun? Kentut. Tuh, Pak. Setan lari terberit-berit, mohon maaf, sampai terkentut-kentut, kata Nabi Muhammad SAW. Dia lari, ngumpet, supaya dia tidak mendengar suara azan lagi, Pak. Ketika azan dikumandangkan. Makanya ulama, mohon maaf, hadir rahimakumullah, ketika azan berkumandang, Bapak Ibu hadir rahimakumullah, tidak dianjurkan masuk ke dalam kamar mandi atau toilet. Kenapa? Karena ketika azan berkumandang, setan sedang mencari tempat persembunyian. Dan salah satu tempat persembunyian setan adalah kamar mandi. Makanya mau masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Berlindung dari setan laki-laki dan perempuan. Berarti kalau seandainya azan berkumandang, Bapak Ibu masuk kamar mandi, masuknya barengan sama setan. Jadi itu, Pak, setan nggak suka dengar suara azan. Berarti kalau ada orang yang nggak suka dengar suara azan sama juga, bukan saya loh ya, Bapak ya, bukan saya yang bilang loh. Orang nggak suka dengar suara azan berarti yang tadi Bapak bilang itu. Satu lagi, Pak, kalau bukan ya setan, ya orang munafik. Ini Pak, ada seorang menteri di salah satu Afrika, negara Ghana namanya. Nama menterinya Menteri Lingkungan, Sains dan Teknologi. Namanya Kwambena Profesor Kwambena Frimpong Boteng. Menteri ini, Pak, yang sekarang menjabat di Ghana. Apa kata menteri ini, Pak? Ini luar biasa nih. Kalau bisa di Ghana, bukan di Indonesia nih, Pak, mohon maaf. Kalau bisa di Ghana, azan tidak perlu pakai pengeras suara. Ini kata menterinya. Coba tolong nanti di negara Ghana, azan kalau bisa diganti pakai sosial media, yaitu WhatsApp. Jadi tugas imam, tugas pengurus masjid, tugas muazin bukan mengumandangkan suara azan. Tapi ketika sudah masuk waktu sholat, tolong kirim WhatsApp ke setiap jamaah. Sudah masuk waktu sholat. Benar, Pak, ini, Pak, di Ghana, Pak. Itu baru usulan. Di WA, Pak. Kalau Bapak punya WA, kalau enggak gimana? Betul nggak? Kalau Bapak punya kuota, kalau nggak punya kuota, kalau handphonenya hidup, kalau handphonenya nggak hidup gimana, Pak? Itu di Ghana, Pak. Saya khawatir itu terjadi di mana? Sekarang minta volumenya dikecilkan. Ini direkam ya? Gak apa-apa, Pak, ya. Sekarang minta volumenya dikecilkan. Besok alatnya kalau bisa jangan ada di masjid. Besok lagi bukan alatnya, Pak, bukan volumenya, tapi apa? Bangunannya kalau bisa nggak ada. Bapak tahu Borobudur? Prambanan. Borobudur tempat ibadahnya umat apa, Pak? Hindu. Bapak kalau ngajak cucu ke Borobudur, Bapak kalau ngajak anak ke Borobudur, kemudian anak Bapak bilang, "Pak, ini apa nih, Pak? Kek, ini apa nih, Kek? Ini Borobudur." Lah, Borobudur itu apa, Kek? Borobudur dulu tempat ibadahnya umat Hindu. Betul, Pak? Saya khawatir nanti orang komplek, ini komplek Karanggan ya, orang komplek Karanggan, Pak, 50 tahun, 100 tahun ke depan, ada anak datang ke Masjid Al-Barkah, ditanya sama atau anak, "Pak, ini apaan?" "Ini masjid." "Masjid apa?" "Masjid Al-Barkah." Lah, Pak. Saya khawatir kejadiannya seperti itu, Pak. Habis musnah kita, Pak. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, di Singapura dulu sering terdengar suara azan. Sekarang sama sekali setiap waktu sholat tidak ada terdengar suara azan. Tuh, Pak. Singapura nggak jauh dari Indonesia. Tapi yang anehnya, hadirin rahimakumullah,
Ada satu negara, yaitu negara New Jersey di Amerika Serikat. Tepatnya Pak, di kota Paterson. Coba Bapak buka di internet. Negara bagian New Jersey, Amerika Serikat, Pak. Kotanya Paterson. Terus sekarang sudah mulai diberlakukan, Pak. Masjid dan musola diperbolehkan untuk mengumandangkan azan. Coba. Padahal mayoritas bukan muslim, betul Pak? Mayoritas orang kafir, tapi diperbolehkan. Ini peraturan baru, Pak. Baru keluar peraturannya. Diperbolehkan masjid dan musola untuk mengumandangkan azan. Jadi rahmatullah itu tipu daya setan. Kita balik lagi tentang tipu daya setan. Ya. Inilah tipu daya setan rahmatullah. Mencoba menipu umat manusia. Dijadikannya kita rahmatullah seorang abid, ahli ibadah. Dapat dijadikan rajin tahajud, dijadikan rajin qiyamul lail, dijadikan rajin baca Quran, dijadikan rajin sedekah, dan lain sebagainya. Kebaikan ada di dalam diri Bapak. Tapi setan mulai masuk nih, Pak. Ya. Ke diskotik belum tentu bakal mau nih, Bapak. Ya. Ke tempat perzinahan juga belum tentu mau. Saya masukin ke masjid. Suruh rajin ibadah, suruh rajin qiyamul lail, rajin sedekah, rahimakumullah. Tapi ujung-ujungnya rahimakumullah ditanamkan apa? Merasa diri ibadahnya paling hebat. Pak, hati-hati, Pak. Makanya Rasul menganjurkan kalau ibadah sunnah itu di mana? Di rumah. Ya. Kenapa? Kalau mau surahnya panjang silahkan buat sendiri. Kalau mau rakaatnya banyak silahkan buat sendiri. Supaya tidak dilihat. Alladzina hum yura'un wa yamna'un ma'un. Orang yang sholatnya itu pengen dilihat. Itu tipu daya syaitan rahimahumullah. Jadi rahimahumullah, jangan mentang-mentang ustaz, jangan mentang-mentang kiai kebal sama tipu daya setan. Siapa bilang, Pak? Setannya lebih hebat. Kalau istilahnya orang biasa, setannya masih kelas SMP, SMA. Dia ustaz, Pak, kiai, ulama. Setannya kelas S1, S2, S3. Nah, ada titelnya juga tuh setannya. Jadi hadirin seperti itu, hadirin rahimakumullah. Ya. Ini setannya lebih dahsyat. Jangankan ulama, kiai, ustadz, sekelas nabi pun Pak digoda sama setan. Siapa nabi yang digoda sama setan? Nabi Adam. Kan makanya diturunin dari surga karena tipu daya iblis. Itu Nabi Adam, Pak. Jangan mentang-mentang ustadz, kiai, ya. Nah, kemudian kebal. Enggak, Pak. Nabi aja enggak kebal kok. Nabi Adam buktinya, Pak. Kena tipu dayanya setan. Saya mau tanya sama Bapak. Nabi Adam, nekat Rasulullah gini, Pak. Nanti di surga umatku akan dibentuk seperti moyangnya. Ya. Siapa moyang kita? Nabi Adam alaihissalam. Berapa tinggi Nabi Adam, Pak? Ada yang tahu? Hah? Betul, Pak? Berapa? 30 meter. Bahasa hadisnya adalah Sittu nadira'in, 60 hasta. Satu hasta sama dengan 48 sampai dengan 50 cm. Coba. 30 meter. Nanti penduduk surga yang paling muda umurnya kata Rasulullah, salasun. Berapa salasun? 30. Yang paling tua umurnya salasah wa salasun. 33 tahun. Paling muda umurnya 30, paling tua umurnya salasah wa salasun. 33 tahun. Dan nanti makanan yang paling nikmat di surga adalah daging burung. Kok daging burung? Iya, tadi yang Imam Rawatib kita baca tuh. Surah apa, Pak? Waqiah. Ada namanya di dalam surah Waqiah, walahmi thairin mimma yastahun. Apa artinya, Pak? Dan daging burung mana saja nanti di surga yang ibu pengen, silahkan, kata Allah. Ibu senang daging burung bakar, silahkan. Kata Allah, daging burung apa saja nanti di surga, walahmi thairin mimma yastahun, silahkan. Dan sahabat nanya sama Rasul, ya Rasul, Rasul sampaikan kepada para sahabat, dan nanti burung yang paling kecil di surga adalah sebesar anak onta. Wah, nggak usah kaget, Pak. Kok kaget? Kitanya berapa meter? 30 meter. Itu kata legenda Rasulullah Muhammad SAW. Dan dalam satu hadis, hadir rahimakumullah,
Dijelaskan bahwa nanti kekuatan laki-laki di dalam surga sama dengan 100 kekuatan laki-laki dunia tanpa kuku bima, tanpa ekstra jos. Itu benar, Pak. Ada hadisnya. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, kembali lagi tentang tipu daya syaitan. Ya. Sekelas Nabi Adam pun, hadirin rahimakumullah, kena tipu dayanya syaitan. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, jadi seperti ini. Kita ini salut, Pak, sama orang yang baru hijrah. Karena kan sekarang lagi zaman-zamannya hijrah, betul ya? Artis hijrah dan lain sebagainya. Kita salut, Pak, sama orang yang baru hijrah, tapi dia tidak mencela orang yang belum hijrah. Hebat. Kita salut, Pak, sama orang yang baru datang ke masjid, dan orang yang baru taubat, hadirin rahimakumullah, tapi dia tidak mencela orang yang belum taubat. Makanya, Pak, kalau kita ada lihat orang, Pak, jangan dicela, tapi didoakan. Kalau orang belum datang ke masjid, jangan dicela, tapi didoakan, hadirin rahimakumullah. Karena memang kewajiban laki-laki salat jamaahnya di mana, Pak? Di masjid. Kata orang Betawi bilang, pergi ke sarang membeli aki, minum jamu sambil dipijit. Ah, jangan bilang kau laki-laki kalau sholatmu tidak di masjid. Ah, ya kan? Buah kedong-dong digigit lalat, biar gondrong, yang penting sholat. Ah, ya kan? Ada katak dimakan ulat, buat apa botak kalau nggak pernah sholat? Mohon maaf deh. Ya Bu, kantong kresek isinya coklat, biar ibu-ibu kresek, yang penting ibu-ibu sholat. Sampai jam berapa nanti, sampai surut amanahnya lewat 5 menit. Jadi hadirin rahimakumullah, kadang mohon maaf di sosial media, hadirin rahimakumullah, kita sering lihat orang sering mencaci orang lain, Pak. Statusnya pun juga begitu. Statusnya pun juga begitu, hadirin rahimakumullah. Ini termasuk ke dalam tipu dayanya setan. Hati-hati nih handphone. Handphone bisa masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, bisa juga memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab handphone, Pak. Status, hadirin rahimakumullah, kalau kita lagi kesel, jangan bikin status di handphone, di WhatsApp dan lain sebagainya. Karena yang baca bukan saja orang yang kita tuju, betul Pak? Bapak lagi kesel sama satu orang bikin status. Gue kesel hari ini, di status, Pak. Yang baca kan bukan satu orang, betul? Nanti yang lain jadi baper. Lihat status Bapak. Lo masih apa lo? Nanti pada tanya begitu. Maka hati-hati, hadirin rahimakumullah. Maka kata Ustaz Abdul Somad, mohon maaf, hadirin rahimakumullah, adakah perempuan, Pak, lagi sholat, tapi yang dicatat bukan pahalanya, dosanya sama Allah. Perempuan, Bu, baca Quran, tapi yang dicatat bukan pahala, dosanya sama Allah. Perempuan lagi tahajud, Pak, yang dicatat bukan pahala, tapi dosanya sama Allah. Loh, kok bisa? Iya, karena dia pernah pasang status. Atau bahkan, mohon maaf, zaman sekarang lagi tren apa? TikTok. Pernah goyang di TikTok, hadirin rahimakumullah, perempuan. Pernah pasang status dan lain sebagainya, hadirin rahimakumullah. Kemudian TikToknya, Pak, dilihat oleh ribuan laki-laki. Selama TikToknya itu dilihat oleh ribuan laki-laki, dia lagi sholat pun bukan ditulis pahalanya sama Allah, Pak. Dosanya yang ditulis sama Allah. Oh, Bu, hati-hati, Bu. Aurat perempuan kan seluruh, Pak. Kecuali muka dan, mohon maaf nih, saya kasih tahu ibu-ibu, ada ibu-ibu, Pak. Kalau ibu-ibu mau foto, masukin status, jangan sampai kelihatan pergelangan tangannya. Ini aurat. Kemudian ibu jadikan foto-foto di WhatsApp ibu. Selama foto itu, Bu, dilihat laki-laki, ibu dicatat dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Mau sekedar ini, Pak. Ini jangan main-main loh. Bagi perempuan, betul. Bapak lihat, cek status anak Bapak yang udah gadis. Status istri Bapak, coba lihat foto profilnya, kelihatan nggak auratnya? Kalau nggak kelihatan, nggak masalah. Tapi nggak akan pantas juga kita pasang foto profil, hadirin rahimakumullah. Oh, ini kan teman saya perempuan semua, kata ibu-ibu. Grup saya kan grup ibu-ibu semua. Siapa yang bilang, memang itu ibu itu nggak punya suami. Ini, Bu, ada satu hadis. Ini dalam kitab Uqudul Jan. Ya. Ketika itu Rasulullah Muhammad SAW sedang bercerita kepada Ali dan Fatimah anaknya tentang siksaan perempuan, Pak, di neraka Jahanam.
Dari 6 siksaan saya tidak jelaskan semuanya. Ada satu, Pak. Ya. Ada perempuan disiksa di dalam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, Bu. Mohon maaf. Mohon maaf nih, Pak, kalau saya jelaskan. Itu payudaranya digantung, Pak. Nah, di dalam neraka jahanam. Payudaranya, Pak, digantung. Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai nangis, Pak. Ya Rasulullah, kok begitu berat siksaan perempuan tersebut di dalam neraka jahanam? Apa yang dilakukannya ya Rasulullah? Ada 6. Cuma saya satu akan jelaskan. Ini di dalam kitab Uqudul Rijal. Kata Rasulullah, perempuan yang digantung dengan payudaranya di dalam neraka jahanam adalah perempuan yang sering memasukkan laki-laki lain di dalam tempat tidur suaminya. Saya mau tanya, Bapak diam. Ada nggak ibu-ibu yang suka masukin laki-laki lain ke dalam tempat tidur suami? Ada nggak, Bu? Nggak ada. Siapa yang berani? Tapi Bapak, kalau saya jelasin, jangan kaget. Ibu, kalau saya jelasin, jangan kaget. Hampir sekarang perempuan rata-rata memasukkan orang lain, laki-laki lain yang bukan muhrim, ke dalam tempat tidur suaminya. Kenapa? Handphone. Kalau ada istri kita yang pernah curhat dengan laki-laki yang bukan muhrim sambil tiduran di tempat tidur, itu berarti memasukkan laki-laki lain ke dalam tempat tidur suaminya. Alumni, teman alumni, Pak, curhat sama istri kita atau sama anak gadis kita, rahimakumullah, itu berarti memasukkan laki-laki lain ke dalam tempat tidur suami. Betul nggak, Pak? Kalau saya tanya, memang rata-rata nggak ada, Pak. Tapi kalau saya jelasin, Masya Allah, rahimakumullah. Ini zaman sekarang, rahimakumullah. Ini namanya tipu daya syaitan, Bapak Ibu, rahimakumullah. Kita harus hati-hati menggunakan teknologi ini. Ya, mohon maaf, rahimakumullah. Bahkan akhlak anak-anak kita berubah semenjak adanya ini. HP. Apalagi aplikasi yang namanya TikTok, rahimakumullah. Saya tahu rumah saya dekat masjid, Pak. Paling cuma berapa langkah doang dari pagar masjid. 2 tahun yang lalu, rahimakumullah, saya keluar. Saya kan setiap hari pakai gamis biasanya. Pagi-pagi sekitar jam 7, Pak, saya keluar. Saya lihat di pagar masjid ada 5 anak, kira-kira usianya SD, kelas 5 atau SMP lah, kelas 1. Lagi pada joget-joget di luar pagar masjid, Pak, bukan di dalam masjid. Di jalanan, tapi di luar pagar masjid. Saya lihat nih anak-anak perempuan, Pak, 5 namanya pakai jilbab. Loh, kalau lagi pada joget-joget, saya penasaran. Saya keluar, saya kan pakai gamis nih, Pak. Saya buka pagar, saya deketin. Itu bukannya berhenti joget, malah tetap joget, Pak. Kemudian saya lihat, rahimakumullah, ternyata dia tempelin handphone di pagar masjid. Ya, dia joget-joget supaya dimasukin aplikasi apa? TikTok. Tuh, Pak, anak gadis kita zaman sekarang, Pak, luar biasa. Ini namanya tipu daya syaitan, rahimakumullah. Ya. Jalan-jalan ke Raden Saleh. Jangan lupa membeli korma. Jangan mengaku punya anak yang soleh kalau dididik dengan agama. Nah, betul nggak? Bukannya matematika nggak penting deh matematika. Bahasa Inggris juga penting. Itu harus kita pelajarin, Pak. Kalau orang Islam nggak pintar matematika, nanti yang nguasain orang-orang kafir. Makanya itu rahimakumullah, kata orang Jakarta bilang, buah manggis dimakan kepiting, kaki kepiting dibungkus koran. Bahasa Inggris itu memang penting, tapi lebih penting belajar Al-Quran. Oh. Gitu, Pak. Habis ya? Katanya sampai jam 12 tadi. Oh, kepitingnya habis. Jadi semua itu, Pak, tipu dayanya setan. Ya, mohon maaf, saya mau tanya nih sama ada yang bapak lah anak yang punya anak muda. Saya mau tanya, Pak, kira-kira cucu Bapak atau anak Bapak sekarang cium tangannya di mana? Jidat, pipi, hidung. Ah, coba. Berubah semuanya. Betul nggak? Dulu Bapak kalau cium tangan orang tua Bapak di mana? Hidung, kalau nggak di mulut. Sekarang sudah berubah semuanya. Itu namanya tipu daya syaitan. Mana ada cium tangan di sini? Namanya juga cium. Alat penciuman itu di anggota tubuh kita cuma 2. Kalau nggak hidung ya, mulut. Itu alat penciuman, Pak. Maka kalau anak kita sudah berubah mulai dari situ, Pak,
Jangan salahkan anak Bapak nanti 5 tahun ke depan, 10, 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, Pak. Sekarang mungkin kita masih kuat, bapaknya imannya kuat-kuat. Karena bapaknya, kakeknya datang ke masjid terus bisa mendidik. Tapi kan kita nggak tahu Pak perubahannya nanti, Pak. Mungkin kita tidak akan menghadapi perang Badar. Perang yang sehebat Rasulullah Muhammad SAW melakukan dengan para sahabatnya. Kita tidak pernah menemui perang Uhud lagi, Pak. Akan tetapi, Pak, perang yang kita hadapi ini tidak lebih dahsyat daripada perang Badar, tidak lebih hebat daripada perang Uhud. Apa itu? Perang menghadapi akidah dan keyakinan anak-anak kita. Bapak, jangan sampai kita termasuk ke dalam tipu daya syaitan, hadir rahimakumullah. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadir rahimakumullah, sekali lagi, jangan sampai kita juga menzalimi seseorang, karena itu termasuk perbuatannya syaitan. Kata Rasulullah Muhammad SAW dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dijelaskan babani muhajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada 2 perbuatan dosa, Pak, yang azabnya langsung disegerakan oleh Allah di dunia, nggak pakai ditunggu-tunggu di akhirat. Ada 2 perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang azabnya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan di dunia, bukan di akhirat lagi. Apa itu? Kata Rasulullah Muhammad SAW 2. Yang pertama al-baghyu. Apa itu al-baghyu? Menzalimi orang lain. Coba, Bu. Ya. Menzalimi orang lain ini termasuk perbuatan gibah. Menjelekkan orang lain. Pokoknya menzalimi orang lain ini. Perbuatan yang akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, Pak, nggak pakai ditunda-tunda lagi. Ya. Kita jangan menganggap perbuatan zalim itu dosa kecil, Pak. Perbuatan zalim itu dosa besar. Ya. Kita mungkin takut sama dosa zina, dosa mabuk, dosa judi, tapi kok anehnya kita nggak takut sama dosa menzalimi orang lain. Padahal dosanya dosa besar itu menzalimi orang lain, rahimakumullah. Bukan dosa kecil, dosa besar. Kalau Bapak berbuat dosa sama Allah, Pak, gampang, bukan istilah gampang, artinya tobatnya itu mudah. Kalau kita berbuat salah sama Allah, kita berbuat maksiat, berbuat dosa sama Allah, gampang, Pak. Istighfar, salat taubat, minta ampun, jangan diulangi lagi. Insya Allah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berbuat dosa sama orang susah. Susah apanya? Minta maafnya, karena nggak bisa, Pak. Bapak mau istighfar ribuan kali, jutaan kali, nggak bakal diterima, Pak, sama Allah. Bapak mau sholat ribuan rakaat, nggak bakal diterima. Kalau berbuat zalim sama orang, sampai kita datang ke orangnya, kita minta maaf sama orangnya, itu baru, Pak, impas. Kita berbuat zalim. Yang disegerakan dosanya oleh Allah di dunia. Yang kedua adalah wal uquq. Apa itu uquq? Berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Hati-hati nih, Dek. Saya pernah, Pak. Saya pernah, makanya saya sampai sekarang benar-benar taubat, nyesel. Dulu waktu masih kerja, sombong, baru kerja, Pak. Baru kerja ini kita sombong. Kadang anak muda begitu, nah, hati-hati anak muda. Saya baru masuk kerja, Pak, sombong. Baru pegang duit banyak. Ini kejadian sama diri saya sendiri. Ya, ada orang tua saya, Pak, cuma nukerin duit 100.000. Tukerin cuma 20 ribuan 5. Kebetulan saya punya. Itu akhirnya saya mau berangkat kerja, saya kesel. Saya lempar duit itu, Pak, di tempat tidur. Ya, ketika emang saya udah nggak punya ayah, saya hanya punya ibu. Saya lempar itu, Pak, duit tempat tidur. Saya nggak cium tangan sama ibu saya mau berangkat kerja. Saya langsung berangkat kerja. Sampai di tempat kerja, Pak, saya tabrakan. Jeger. Dan duit yang harus diganti lebih daripada 20.000 yang harus ditukarkan oleh orang tua saya. Lepas. Itu jangan main-main, hadir rahimakumullah. Ya, berbuat durhaka sama orang tua itu ada, ya. Jangan sampai, aduh, pokoknya nyesel, Pak, kita, Pak. Nyesel kita. Kalau kita berbuat durhaka sama orang tua, apalagi ada ibu bawang kita selama hidup kita ini. Oleh karena itu, hadir rahimakumullah, ini sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan. Nanti resepnya apa? Ya, supaya kita bisa tidak kena tipu daya syaitan, insya Allah nanti disampaikan. Mungkin ada tanya jawab dulu. Nanti saya sampaikan resepnya, Pak. Tapi resepnya ini bisa sampai 1 jam ini. Ya, kalau Bapak kuat nggak apa-apa. Bapak silahkan duduk sini. Nanti saya pulang. Jadi alhamdulillah itu saja karena amanahnya. Ya, syuruk sampai lebih 5 menit. Selesai, kemudian tanya jawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para ibu sekalian, pada kesempatan ini ada beberapa kesempatan untuk bertanya pada Pak. Silakan. Bapak-bapak. Satu, Pak Haji Toto. Kalau nggak ada pertanyaan, saya kasih resepnya. Ada pertanyaan? Ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, yang ingin saya pertanyakan yang sekarang lagi marak mengenai masalah kumandang adzan yang tidak diperbolehkan untuk mengeraskan suara, sementara yang menyatakan itu seorang yang boleh dibilang ulama. Berarti dia itu orang yang pintar. Nah, sementara tadi Ustadz menyatakan bahwa dengan suara adzan itu saja setan bisa lari terbirit-birit. Apapun alasannya, kalau itu dengan alasan katanya hanya diatur, tidak boleh diperkeras suaranya. Jadi sementara itu yang bisa tanyakan, mohon penjelasannya. Sementara kalau orang itu termasuk takabur atau sombong, tadi dikatakan di dalam hati seseorang itu walau hanya sebiji zarah, itu saja termasuk orang yang diharamkan untuk dimasukkan dalam surganya Allah. Keterangannya bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kalau ada ulama yang mengatakan bahwa sebaiknya azan itu tidak perlu pakai pengeras suara. Karena ulama itu terbagi dua, Pak. Satu ulama khair, satu lagi ulama su. Ya. Siapa itu ulama khair? Ulama yang berfatwa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian siapa itu ulama su? Ulama, ini Pak, yang satu tadi ulama khair, ulama yang berfatwa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Dan siapa itu ulama su? Ulama su adalah ulama yang berfatwa berdasarkan pesanan. Ya. Berdasarkan pulus. Itu udah jelas Pak ya? Jadi seperti itu jawabannya. Ini kata Imam Syafi'i, bukan kata saya Pak. Kata Imam Syafi'i, nanti di akhir zaman banyak ulama yang membingungkan umat Islam. Ini kata Imam Syafi'i. Di akhir zaman banyak ulama yang membingungkan umat Islam. Yang mana umat bingung mana ulama khair dan mana ulama su. Dan kalau seandainya kalian berada pada zaman itu, ini Pak, kata Imam Syafi'i, berarti zamannya siapa nih? Zamannya kita. Kalau seandainya kalian berada pada zaman itu, kata Imam Syafi'i, maka pilihlah ulama yang paling dibenci oleh orang kafir dan paling dibenci oleh orang munafik. Dan jadikanlah ia sebagai gurumu. Ini bukan saya Pak, Imam Syafi'i. Kawannya, dia mengatakan seperti itu. Ya, jadi sudah jelas. Nah, kalau ulama yang menganjurkan, kalau bisa nggak pakai pengeras suara, berarti itu bukan ulama khair, tapi ulama berdasarkan pesanan. Ini kapan-kapan kita bahas secara rinci mengenai ulama. Kapan-kapan emang kayak diundang aja. Ya. Jadi itu dia rahimakumullah. Dan kata Rasulullah nanti di akhir zaman ada namanya Ar-Ruwaibidah. Apa itu Ar-Ruwaibidah? Ar-Ruwaibidah adalah seorang pemimpin. Nggak punya seorang pemimpin Pak. Ya. Nggak punya ilmu, kata Rasulullah. Pemimpin yang bodoh, nggak punya ilmu, nggak punya apa-apa, tapi dia bisa memimpin orang banyak. Itu disebut dengan Ar-Ruwaibidah. Nggak punya ilmu, tapi bisa memimpin orang banyak. Itulah disebut dengan Ar-Ruwaibidah. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, saya tidak bisa mengatakan apakah kita dipimpin oleh Ar-Ruwaibidah atau tidak. Yang jelas, itu gambaran yang ada hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan nanti neraka jahanam Pak, dalam satu hadis yang lain lagi, akan berlindung kepada Allah satu hari sebanyak 40 kali. Berlindungnya Pak, satu kali sebanyak 40 kali. Berlindung kepada Allah, neraka berlindung. Ini neraka jahanam berlindung daripada jubul huzn. Apa itu jubul huzn? Jubul huzn hadirin rahimakumullah adalah satu lembah di dalam neraka. Ini neraka.
Tapi dia berlindung sama Allah, ya Allah lindungilah aku daripada jubul huzan. Neraka sendiri berlindung kepada jubul huzan, yaitu lembah di dalam neraka jahanam. Siapa yang menempati lembah itu? Rahimakumullah. Yang menempati lembah tersebut adalah ulama-ulama yang riya. Ulama-ulama yang berfatwa berdasarkan